saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita beribadah kembali di doa Sabtu pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Mei. Dan tidak terasa 2,5 bulan sudah kita beribadah di rumah. Tapi saya percaya semangat kita tetap berkobar dalam kita melayani Tuhan. Di dalam kita menyembah Dia, di dalam kita beribadah kepadanya. Mari kita pagi hari ini bersama-sama akan kembali memuji Tuhan dan membesarkan namanya. Nyanyikan sebuah pujian. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Yesus, 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 kami naikkan syukur, kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau, kami menghampiri mezbah kudus-Mu Tuhan dengan ucapan syukur, dengan pujian penyembah, dengan nyanyian syukur, karena Engkau hanya Engkau Allah yang patut disembah. Kami naikkan
Engkau Allahku luar biasa, Engkau ajaib, Engkau Immanuel bagi kami Tuhan. Engkau yang bertakhta di surga dan di bumi, Engkau yang berkuasa. Biarlah setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, setiap yang bernafas memuji Engkau. Kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih, kami berterima kasih, kami puji nama-Mu Bapa. Kami sembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang manis Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Bapa Surgawi, aku sujud menyembah Engkau. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Kami telah mempersiapkan hati kami. Bersabdalah Tuhan bagi kami, berbicaralah Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh disegarkan, kami dikuatkan Bapa oleh firman-Mu yang kudus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tuhan, bersabdalah bagi kami Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Biar senantiasa firman-Mu boleh menjadi pelita dalam setiap jalan dan langkah hidup kami. Tuhan, kami tahu Tuhan, dalam keadaan yang begitu menakutkan, Engkau tetap beserta dengan kami. Tuhan, kami tidak perlu takut. Kami perkatakan, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekalaman, kami tidak akan takut karena Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Tuhan, terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, bersabdalah, bersabdalah Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kita bersama-sama mengatakan amin. Shalom. Shalom. Oke. Selamat pagi saudara-saudara. Pagi ini kita sama-sama akan merenungkan dari kitab Rut. Rut ada 4 pasal. Tapi pada kesempatan pagi ini kita hanya akan membahas pasal pertama, kitab Rut. Kitab Rut ini menceritakan mengenai adanya satu keluarga yang pindah dari Bethlehem ke Moab. Kenapa pindah? Apa latar belakangnya? Ini kita akan pelajari bersama-sama ya. Nah, kejadiannya ini dari kitab Rut ini terjadi pada masa para hakim. Para hakim, di mana hakim-hakim itu saat itu memerintah bangsa Israel. Jadi sebelum ada raja, bangsa Israel dipimpin oleh para hakim ya. Nah, saat itu di Israel terjadi bencana kelaparan ya. Terjadi bencana kelaparan. Nah, bencana kelaparan lalu menyebabkan satu keluarga nih yang ada di Bethlehem waktu itu, ada di Bethlehem itu mereka pindah ke Moab. Mereka pergi ke Moab, tepatnya bukan pindah ya, pergi ke Moab. Karena rencananya sih mereka hanya sementara di sana. Ya, itu bisa kita ketahui kalau kita baca Rut pasal 1 ya, ayat 2. Coba kita baca Rut pasal 1 ayat 2. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Oke. Kalau di dalam terjemahan lainnya
ada yang ditulis bahwa mereka menetap sebagai orang asing di sana. Nah, artinya mereka hanya sementara. Mereka menetap sementara di sana, ya, di pasal 2. Di ayat kedua. Lalu setelah mereka tinggal di sana, nggak berapa lama setelah itu Elimelek meninggal. Ya, setelah Elimelek meninggal, lalu Rut menetap di sana bersama kedua orang anaknya, Mahlon dan Kilion. Nah, setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya Mahlon dan Kilion mengambil istri orang Moab, ya, yaitu mereka dapat Orpa dan Rut. Ya. Setelah 10 tahun mereka tinggal, Mahlon dan Kilion berkeluarga dan tidak mendapatkan anak, tidak mendapatkan keturunan, lalu Mahlon dan Kilion meninggal. Setelah itu Rut mendengar bahwa di Bethlehem itu sudah terjadi pemulihan, jadi sudah tidak ada lagi bencana kelaparan. Dan karena dia merasa dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi di tanah Moab, dia memutuskan untuk kembali pulang ke Bethlehem. Ya, istilahnya pulang mudik, ya, balik ke kampung, ke Bethlehem. Nah, singkat cerita, dia mulai berkemas-kemas bersama 2 orang menantunya. Dan menantunya ini adalah orang-orang yang baik-baik. Dari mana kita bisa tahu menantunya orang yang baik-baik? Nanti kita sama-sama lihat di dalam ayat-ayat berikutnya, ya. Nah, mereka mulai berkemas-kemas untuk berangkat sampai akhirnya mereka jalan menuju pulang. Perlu Anda ketahui bahwa jarak antara Moab, Bethlehem dan Moab itu kurang lebih 80 sampai 100 km, ya. Jadi kalau zaman dulu tuh ditempuh dalam tempo 7 sampai 10 hari jalan darat, ya, melalui darat. 7 sampai 10 hari. Nah, pada saat sampai di satu tempat tertentu, maka Naomi berkata kepada kedua menantunya ini, ya, Naomi bilang seperti ini. Naomi bilang, lalu Naomi menyampaikan kata-kata perpisahan, ya, mencium kedua menantunya. Tapi di dalam ayat 9 dan 10 di situ dikatakan bahwa menantunya menangis dengan keras karena mereka tidak mau berpisah dengan Naomi. Perhatikanlah, ini suatu hubungan yang luar biasa loh antara ibu mertua dengan mantu, dan ini boleh dikatakan suatu peristiwa yang cukup, ya, langka lah, ya, boleh dibilang, ya. Biasanya kan mertua dan mantu tuh banyakan nggak cocoknya daripada cocoknya. Tapi ini kasusnya Naomi dengan mantu-mantunya ini merupakan kasus yang boleh dikatakan langka, ya. Nah, di sini kedua menantunya itu menangis dengan keras. Kalau kita lihat di ayat 9 dan 10, di situ ditulis bahwa menantunya itu menangis dengan keras dan tidak mau berpisah dengan Naomi. Sampai akhirnya Naomi memberikan pengertian pada kedua mantunya. Dikatakan begini, nggak ada gunanya, kalau kita bisa lihat di ayat 11 sampai dengan 13, itu dikatakan bahwa tidak ada gunanya kalian mengikuti aku, karena saya sudah tidak punya anak laki-laki, ya kan? Saya sudah tua, sudah tidak punya anak laki-laki, dan sudah tua, tidak bersuami lagi. Nah, seandainya kata Naomi, seandainya ada harapan, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masa kalian menunggu sampai dewasa dan menahan diri untuk tidak bersuami? Jadi di sini Naomi memberikan suatu alasan yang sangat logis, ya. Jadi nggak ada gunanya kalian ini sudah tidak punya apa-apa lagi. Zaman dulu orang Yahudi, kalau ada satu orang yang menikah, lalu suaminya ini meninggal, maka saudara dari suaminya ini, entah itu adik atau saudara suaminya yang dekat, itu harus menggantikan posisinya untuk mendapatkan keturunan dari ini dengan istri yang ditinggalkan tadi. Tapi di sini jelas bahwa Naomi sudah tidak punya anak lagi. Makanya itulah yang Naomi katakan kepada kedua mantunya. Jadi, sudahlah, kalian pulanglah.
ya kan? Toh saya sudah nggak punya apa-apa lagi, harta juga sudah nggak ada, udah habis semuanya, ya. Dan Naomi tambahkan lagi, penderitaanku tuh lebih pahit daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Maka kedua mantunya itu menangis dengan keras. Tapi kali ini lalu Orpa mencium ibu mertuanya, karena dia benar-benar, mereka tuh bayangin, ditulis sampai 2 kali, menantu itu menangis dengan keras. Artinya apa? Mereka nggak buat-buat itu, mereka sungguh-sungguh mengasihi ibu mertuanya ini, ya. Mengasihi ibu mertuanya ini, ya. Lalu Orpa mencium mertuanya dan pamit untuk kembali kepada bangsanya. Itu ada di ayat 14, ya kan? Nah, setelah itu tinggal Rut nih, Naomi dan Rut. Naomi memberikan penjelasan lagi kepada Rut, karena Rut masih belum mau pergi. Perhatikan kata-kata yang Naomi katakan kepada Rut. Itu ada di ayat 15. Iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Karena apa? Para allahnya. Karena orang Moab saat itu menyembah banyak berhala, banyak allah, ya. Politeisme, ya. Lalu pulanglah mengikuti iparmu, kata Naomi kepada Rut. Tapi lihat apa yang Rut katakan, ini luar biasa sekali. Rut bilang begini di ayat 16 dan 17. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ya. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Bayangkan saudara, ini kalimat yang diucapkan Rut. Saya nggak tahu nih apakah dia sadar apa enggak mengucapkan ini. Tapi itu merupakan pengakuan iman yang sangat luar biasa. Rut itu adalah bangsa Moab, ya. Rut bangsa Moab. Saya ulangi lagi, Rut bangsa Moab. Kenapa saya harus ulang-ulangi? Kalau kita baca di Ulangan coba dibantu. Ulangan 23 ayat 3. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Perhatikan, seorang Amon dan seorang Moab janganlah. Kalau kita tahu Amon itu keturunannya dari Lot yang kawin dengan anak-anaknya, yang bukan kawin ya, itu mereka berzina boleh dibilang. Karena itu anaknya membuat bapaknya itu mabuk, lalu mereka bersetubuh dan melahirkan keturunan Ben-Ami. Ben-Ami itu menurunkan bangsa Amon. Kalau Moab ini adalah bapak bangsa itu dari keturunan Yakub, Esau. Nah, dikatakan di sini bahwa dua bangsa ini jangan masuk ke dalam jemaat Tuhan. Ini Tuhan yang tulis, jangan masuk ke dalam jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya sampai 10 keturunan itu nggak boleh masuk sampai selama-lamanya. Nggak ada batas waktunya, sampai selama-lamanya kedua keturunan suku ini jangan masuk umat Tuhan, ya kan? Nah, ini tadi Orpa sudah pamit. Kenapa? Pasti sebagai seorang Yahudi ini pasti Naomi juga pasti singgung. Ini loh, kalian juga lagi pula di adat bangsa kami, suku bangsa Moab tuh bukan mungkin sudah digata tidak boleh masuk. Yang kalian pulang deh. Makanya Orpa menerima alasan itu, meskipun dia sangat berat berpisah dengan ibu mertuanya,
Tapi toh dia pulang, dia ambil keputusan, dia pulang kembali kepada bangsanya, kepada keluarganya. Ruth kalau dilihat sampai sini aja, sikap Ruth itu menurut kalian gimana? Bagus? Merupakan sikap yang orang baik atau orang yang biasa-biasa aja, atau orang yang apalagi brengsek? Ya kan? Gimana menurut pandangan kalian? Sampai sini aja. Baik sih, setia dia. Setia. Betul kan? Setia. Nah, kalau tipikal orang yang setia ini, tentunya sama mertuanya aja yang jelas-jelas bukan sebangsa, dia bisa begitu menunjukkan sikapnya bahwa dia benar-benar dekat sekali dengan Naomi ini, mertuanya. Apalagi dengan bangsanya, betul nggak logikanya, dengan ibunya, dengan saudara-saudaranya. Artinya kalau Ruth itu mau balik kembali ke bangsanya, pasti dengan senang hati keluarganya, ya kan? Tapi kenapa Ruth memilih untuk ada bersama Naomi? Apakah Naomi menginjilin si Ruth? Nggak ada tulisan, ya kan? Nggak ada tulisan. Tapi bayangin, kedekatan hubungan antara Naomi, inilah yang luar biasa dari Naomi. Naomi itu artinya pribadi yang menyenangkan. Arti namanya itu apa? Sesosok yang menyenangkan. Naomi itu cantik atau menyenangkan lah istilahnya. Dan benar-benar ditampilkan bahwa Naomi itu benar-benar bisa menjadi teman, bisa menjadi soulmate, belahan jiwa istilahnya anak sekarang, Naomi terhadap Ruth. Sehingga Ruth begitu saya nggak pernah nih punya seseorang yang begitu bisa dekat dengan saya secara pribadi dan begitu melekat, ya, sehingga saya nggak mau tinggalkan kemanapun. Perhatikan nih kata-kata Ruth ya pada saat kita lihat dulu perkataan Naomi. Iparmu, di ayat 15 ya, iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu, ya kan? Nah, itu Naomi sudah ingatkan, ayo pulang deh Kak, Ruth, kamu pulang deh. Tapi lihat statement yang Ruth katakan, ayat 16 dan 17 ya. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Engkau di sini tentunya Naomi ya. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Perhatikan kata-kata Ruth ini luar biasa banget, ya. Ruth yang adalah orang Moab itu bisa mengatakan, Bang, kemana engkau pergi, di situ aku pergi. Ya, di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ini menunjukkan sikap iman yang sangat-sangat luar biasa. Ya kan? Sikap iman seperti ini mengingatkan saya pada peristiwa apa? Ingat gak? Waktu Tuhan Yesus ketemu dengan perwira Romawi yang minta kesembuhan hamba yang sakit. Ya kan? Waktu itu bilang, jangan, saya nggak layak menerima Bapak di rumah saya. Katakan sesuatu, karena saya juga prajurit. Kalau saya dipanggil sama komandan saya akan datang. Begitu juga anak buah saya panggil akan datang. Sampai Tuhan Yesus katakan apa? Aku nggak pernah ketemu iman yang seperti ini. Itu Ruth bilang, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Ini perkataan yang luar biasa keluar dari mulut seorang Moab. Bayangkan, saat itu orang-orang Israel itu, lihat gak, disebutkan zaman para hakim. Zaman para hakim tuh, ntar dia bertobat kalau ditekan sama
bangsa-bangsa lain Amalek. Dia sengsara, begitu sengsara balik kepada Tuhan, Tuhan pulihkan. Setelah seberapa lama benar-benar akhirnya nyembah berhala lagi, ya kan, berhala lagi, nanti ditekan lagi sama bangsa lagi, bertobat lagi, ya kan, dipulihkan lagi sama Tuhan, ya kan. Nah itu kondisi seperti ini seperti orang yang berobat jalan kan kondisinya kan, ya. Tapi Rut yang jelas-jelas firman Tuhan tadi katakan bahwa apa? Dia itu sudah bangsa Moab, tidak layak masuk ke dalam hitungan orang Israel, tapi bisa mengatakan kata-kata seperti ini. Di mana engkau mati? Bahkan Rut menyatakan kesetiaannya loh. Jadi artinya apa? Artinya kesetiaan Rut nggak hanya ya udah deh kalau misalnya nanti kamu mati, Naomi kamu kubur, nanti saya baru pulang ke Moab. Nggak ada tuh statement itu di situ. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Terus dan di sanalah aku dikuburkan. Dia nggak pernah akan bilang balik lagi kembali kepada bangsanya. Jadi pilihan dia tuh udah 100% saya ikut Naomi kemanapun, bahkan mati di sana dan dikubur pun. Jadi benar-benar komitmen sehidup semati antara mantu dengan ibu mertua, iya kan? Ini adalah kondisi yang langka. Ya. Even di Alkitab sekalipun nih, kasus mertua sama mantu nggak cocok, ada nggak selain ini? Ada. Siapa? Itu tuh mantunya si istrinya Esau kan? Esau kan Ishak punya orang tua, Ishak dan Ribka ya. Nah, Ribka tuh nggak cocok sama istrinya Esau yang juga bukan orang Israel. Nah, di situ kelihatan mereka nggak cocok antara ibu mertua. Tapi kasus Rut ini beda sekali. Ya, Rut sudah begitu melekatnya kepada Naomi ini sehingga bilang, bangsa mula adalah bangsaku, Tuhan Allah mula Allahku, ya kan. Nah, singkat cerita kita maju ke proses berikutnya. Lalu keduanya berjalan dan tiba di Bethlehem, kembali ke kampung, masuk. Kalau kita baca ayat 19, coba kita baca. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tuh. Lihat kan? Kenapa ditulis nih? Ketika mereka masuk Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu. Kok kayak gimana ya? Gempar. Maksudnya kenapa sampai ditulis gempar? Kayaknya ini sesuatu yang nggak biasanya. Kalau biasa kan kalau orang yang lewat biasa-biasanya mah nggak ini kan. Ya. Tapi kalau yang lewat misalnya artis gitu kan, semua gempar gitu kan. Apalagi di kampung ya anggaplah Bethlehem kota, tapi saya pikir Bethlehem juga kota nggak terlalu besar, nggak seperti Jakarta kali metropolitan ya. Bethlehem mungkin ya kota kecil lah, katakanlah seperti kota Bogor barangkali saya belum pernah ke sana. Itu gempar, artinya apa? Artinya Naomi ini dulunya pasti cukup dikenal, ya kan? Nggak mungkin kalau Naomi ini orang biasa-biasa saja terus masuk terus bikin gempar, ya kan? Artinya, nah ini bisa kita lihat nih dari statement Naomi berikutnya, ya kan? Naomi bilang, Naomi sudah mengganti namanya menjadi apa? Mara. Artinya pahit. Aku mengalami kepahitan. Ia mengakui semuanya, ya, mengakui semua yang dialaminya tuh. Dulu aku datang dengan tangan yang penuh, sekarang aku pulang dengan tangan kosong. Ya udah, suami nggak ada, anak 2 meninggal, ya, dan dia udah hopeless lah, sudah nggak ada harapan apa-apa, ya. Dan dia pulang ke sana. Nah, just dari pelajaran ini apa yang kita bisa dapatkan? Ya, Naomi kita lihat bahwa dia adalah orang yang sederhana, ya, imannya sederhana, sangat simple.
dia ngelihat kalau dia berada dalam posisi keberkatan, dia merasa Tuhan senang, ya kan. Tapi begitu dia habis-habisan, ya kan, dia merasa berada dalam kondisi kemalangan, maka apa yang terjadi? Dia merasa tangan Tuhan sedang mengacung kepadaku, ya kan. 2 kali dia ngomong. Pertama lagi sama kedua mantunya, waktu Orfa belum balik, tangan Tuhan teracung kepadaku. Yang kedua pada saat dia ditanya nih, ayat 19-21, ya kan. Jadi dari sini dikatakan bahwa jangan panggil aku lagi Naomi, ya, panggil aku Mara, karena aku mengalami kepahitan yang dialami. Dan artinya apa di sini? Sebenarnya kalau kita mau melihat, ya, kalau kita melihat apa keputusan yang Naomi ambil, itu bukan semata-mata dia mau pulang kampung, tapi dia apa? Kembali kepada Tuhan. Kenapa? Dia sadar bertobat. Dia sadar apa yang dia lakukan. Memang pada saat dia ambil keputusan pindah dari Bethlehem ke Moab, ya, itu dia lakukan secara logika. Kenapa? Loh, waktu itu kan di Bethlehem lagi kelaparan, ya kan? Terus pada zaman hakim-hakim itu ditulis manusia melakukan sesuatu menurut kehendak masing-masing, benar menurut ukuran masing-masing. Jadi nggak ada kaidah-kaidah hukum yang mengatur pola hidup masyarakat. Jadi kalau dalam kondisi kelaparan bisa aja terjadi chaos, ya kan? Nah, Elimelek sebagai orang, kalau bapak nih yang merasa dirinya sudah cukup, punya harta, punya apa segala macam, dan cukup dikenal sebagai orang kaya, tentunya kalau secara bijaksana akan melindungi dong keluarganya. Di sini nggak aman nih, nanti kalau chaos gimana, kalau pada ya kan, nanti ada kerusuhan, nanti habis juga harta gue, nah anak gue gimana, ya kan, mendingan gue pindah deh yang aman. Moab aman loh, ya kan, nggak ada bahaya kelaparan, pindahlah kita yuk, ya kan, duit ada, bisa jalan ke sana kan, kayak kasusnya kita 98 waktu itu kan, ya kan. Kalau kita mau pindah ke Amerika bisa nggak? Yo, yang ada duit bisa, yang nggak ada duit ya pasang badan di sini, ya nggak? Bisa berangkat ke Amerika, yang ke Kanada, terus jadi menetap di sana. Suaka politik. Iya, ambil suaka politik di sana. Dan di Amerika terbuka waktu itu. Tapi kondisinya begitu juga barangkali ini yang Elimelek pikirkan, ya kan? Oh, di sini kelaparan, daripada sebelum gua nanti digasak sama itu masyarakat yang mau ini, gua pindah dulu deh ke Moab. Tinggal jalan dia naik onta barangkali, ya. Pindah dia ke Moab. Tapi ternyata waktu sampai Moab dia meninggal di sana, si Elimelek, ya. Nah, kalau dari sini Elimelek meninggal, terus mereka menikah pula. Udah tahu mereka Yahudi, Tuhan sudah larang, ya kan? Istilahnya dari Bethlehem, yang adalah Bethlehem apa sih artinya? Rumah roti. Rumah roti pindah ke Moab, tempat yang banyak berhala-berhalanya, ya kan? Ini aja udah salah nih kalau kita pikirnya, kalau kita mau artikan seperti itu. Terus apa lagi? Setelah suaminya meninggal, itu 2 anaknya menikah pula dengan orang Moab, ya kan? Artinya udah double tuh kesalahan, ya, sampai akhirnya. Nah, setelah itu Naomi mengambil keputusan, saya pulang deh, saya harus kembali. Nah, pulang di sini selain pulang mudik, tapi bisa jadi kembali kepada Tuhan. Itu turning point yang dilakukan oleh Naomi, ya. Itu titik balik yang dilakukan Naomi, kembali kepada Tuhan, ya kan. Meskipun dalam keadaan seperti apa, dia sadar benar-benar tangan Tuhan teracung kepadaku. Nah, kita juga mungkin mengalami hal yang sama nih kondisi. Kita udah berada di titik paling bawah sekali dalam hidup kita. Kita nggak tahu, aduh Tuhan, saya nggak bisa apa-apa. Saya sudah berbuat salah, begitu besar kesalahan saya. Seperti halnya Naomi menikahkan kedua putranya, ya, dengan orang-orang yang jelas-jelas bangsa yang tidak disukai Tuhan, ya.
Dan akhirnya tuh Naomi suruh pulang sih kedua, tapi satu mantunya ini yang luar biasa mengeluarkan statement yang luar biasa, sehingga akhirnya dia tetap ajak mantunya. Tapi poin awal ini adalah cerita mengenai Naomi yang kembali pulang kepada Tuhan. Ya, meskipun kondisi dia tuh sebenarnya dia sudah merasa udah jatuh, udah ancur-ancuran di bawah, sudah nggak ada punya apa-apa, kekayaan nggak ada, apapun nggak ada. Makanya waktu dia masuk ke dalam kota Bethlehem tuh gempar tuh kondisi begitu, karena loh kok Naomi berubah ya? Dulu bayangin nggak? Sekarang gini nih, kita perhatikan, kalau ada orang ya lama kita nggak ketemu, itu bisa ada indikatornya apa? Lihat mukanya, ya kan? Yang dulu kok begini ya? Pasti dia susah, yang alami kesusahan yang parah sekali. Kenapa? Tapi kalau ceria gitu kan, wis pasti seneng ya kan? Itu gampang kelihatan. Nah waktu dia lihat Naomi yang perginya hebat, yang perginya bawa harta banyak, ya kan? Begitu pulang, ini Naomi bukannya? Pasti udah banyak kerut-kerut, ya kan? Udah mungkin kulit jadi hitam, ya. Naomi kah? Ya makanya orang nanya, Naomi kah? Nah, Naomi bukan sih, gitu kan? Jangan tangan Naomi lagi. Naomi juga kembali ke Bethlehem, itu ada resikonya nggak? Ada, malu dia. Biasanya kan kalau orang kalau pulang dari luar negeri kan, wih, dari mana? Bangga. Dari Kanada, wih, dari Amerika, gitu misalnya kan, gue di Amerika. Meskipun di Amerikanya dia tinggal di mana kita nggak tahu, tapi bawa nama luar negeri lah istilahnya, itu kan punya kesan tersendiri gitu. Tapi Naomi begitu kembali ke rumah, dia apa adanya loh. Lihat Naomi, jangan panggil saya Naomi lagi, ini pahit banget nih, udah pahit banget. Nah di situ, tapi bagusnya Naomi kembali kepada Tuhan, dia kembali kepada Tuhan, dan bahkan kembalinya Naomi itu dia membawa Ruth. Nanti kita akan bahas tuh selanjutnya di fase berikutnya di lain kesempatan, tapi dari sini kita akan lihat bahwa Naomi mengambil keputusan yang tepat ya, untuk kembali kepada Tuhan, meskipun dia sadar bahwa dia sudah begitu jauh dari Tuhan. Dia sudah berani meninggalkan rumah Tuhan, Bethlehem, rumah roti, ya kan? Lalu tinggal di daerah yang banyak dewa-dewa berhala-berhala, bahkan mengawinkan anaknya dengan bangsa yang jelas-jelas Tuhan larang, ya kan? Hal seperti itulah yang terjadi di alam Naomi. Tapi Naomi mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Itu keputusan yang sangat penting, yang akhirnya merubah hidup Naomi dan keturunan berikutnya. Oke, nah marilah saudara-saudara kita sama-sama mengambil hikmahnya dari peristiwa ini, biarlah kita tuh bisa belajar bahwa seberapa dalamnya pun kita jatuh, seberapa dalamnya kondisi kita saat ini terpuruk, biarlah kita sadar untuk mau kembali lagi kepada Tuhan. Ya, Tuhan selalu membuka tangan, ya kan, kayak peristiwa anak yang hilang, ya kan? Aku sudah berdosa kepadamu Bapa, aku sudah nggak layak lagi. Ya, aku sudah nggak layak lagi jadi anak. Jadikan aku salah satu di antara hamba-Mu. Tapi lihat Bapak, dipeluk anakmu, ya kan? Nah itulah Bapak. Jadi seberapapun kita, dalam kondisi apapun, seterpuruk apapun kita, kalau kita mengambil keputusan untuk kembali kepada Bapak, maka Bapak akan terima kita apa adanya. Amin. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama akan berdoa syafaat. Kita bersama-sama akan masuk di dalam doa syafaat kita, dan kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita berdoa bagi gereja lokal kita berdoa bagi semua pekerjaan Tuhan, dan kita sama-sama akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan pada pagi hari ini, yang kembali telah menguatkan kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh biarlah boleh merema dalam hati kami, dan kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami boleh menjadi pelaku daripada firman-Mu yang baik dan benar. Terima kasih Tuhan,
Dan pada pagi hari ini kami teringat akan bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Mari Tuhan, di dalam keadaan pandemi seperti ini, Tuhan, kami hanya berlari kepada Engkau. Kami hanya berharap kepada Engkau. Kami hanya bersandar kepada Engkau. Kami percaya kepada Engkau bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat kami. Engkau satu-satunya perlindungan kami. Hanya kepadamu kami berlindung. Hanya kepadamu kami bernaung, Tuhan. Bukan kepada yang lain. Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini bagi Presiden kami, Tuhan, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin sebagai wakil presiden, dan para menteri-menteri yang telah terpilih dan yang membantu dia di dalam kabinet, Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kiranya Tuhan, apapun yang mereka rancangkan, kalau itu tidak berasal daripadamu, kami patahkan, kami hancurkan. Tapi biarlah rancanganmu yang terjadi, Tuhan, atas negara kami, Tuhan. Rancanganmu, Tuhan, yang terjadi, Tuhan. Tuhan, kami tahu karena tidak ada rencanamu yang gagal, Tuhan, atas bangsa dan negara Indonesia. Tapi Tuhan, rancanganmu, Tuhan, yang penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan, itu yang terjadi. Tuhan, terima kasih, rencanamu indah, Tuhan, di dalam negara Indonesia. Karena Indonesia ada di dalam hatimu, Indonesia ada di dalam tanganmu, Tuhan. Dan Tuhan, Engkau beracara kepada Indonesia. Juga kami berdoa pada pagi hari ini, Tuhan, bagi gereja lokal kami. Mari Tuhan, kami berdoa bagi gembala jemaat kami, Tuhan. Beri kepadanya, Tuhan, hikmat, marifat, urapan yang baru senantiasa turun, Tuhan, bagi gembala jemaat kami. Kau berkati semua pelayanannya, Kau berkati istri dan anak-anaknya. Tuhan, kami berdoa bagi para pembina rohani. Kami berdoa bagi semua para koordinator, Tuhan, di semua divisi, tidak satu terkecuali. Tuhan, mari biar persatukan kami di dalam tali kasih-Mu. Kami boleh bergandengan tangan dalam kami melayani Engkau, Tuhan. Nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, dan diagungkan, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh saling menopang, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan Tuhan, terima kasih Bapak, Engkau pakai kami, Tuhan, boleh menjadi kepanjangan tangan-Mu. Engkau pakai kami, Tuhan, boleh menjadi saluran berkat-Mu, Tuhan. Bukan satu ketidakmustahilan kami ada di dalam negara ini, tapi Tuhan, rencana-Mu, Tuhan Yesus, bagi Indonesia, Tuhan, melalui kami anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau pakai kami semua, Tuhan. Tuhan, Engkau yang membentuk kami, Tuhan, menjadi alat-Mu, menjadi kepanjangan tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa juga, Tuhan, bagi Tuhan semua teman-teman kami seiman yang mungkin saat ini sedang sakit, Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Jehovah Rafa bagi mereka. Tuhan, Engkau Allah penyembuh itu. Engkau Allah penyembuh kami, Bapa. Engkau yang datang untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan, kami berdoa, Engkau jamah kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu luar biasa, tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Kuasa-Mu tetap sama, Bapak. Engkau jamah setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya pada saat nanti semua pandemi ini berlalu, Tuhan, kami boleh kembali beribadah di rumah-Mu. Kami kembali boleh bersama-sama bersuka cita, memuji, membesarkan, mengagungkan Engkau, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami serahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Juga Tuhan, doa syafaat kami ini kami persembahkan, kami peralaskan hanya di dalam satu nama, yaitu nama dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Raja dan Gembala Agung kami, yang kami puji, kami sembah, kami sanjung tinggi dulu, sekarang, bahkan untuk selama-lamanya. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kita sama-sama mengatakan amin. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan,
hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kita akan mendapatkan doa berkat dari Bapak Gembala. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, saya percaya kita telah semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, mari kita mau berdoa bersama-sama, kita mau mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu kepada setiap kami. Dan kami percaya kebenaran firman-Mu ini tidak hanya kami dengarkan, tetapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada kami, kemampuan kepada kami seluruh jemaat-Mu untuk boleh terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan memberkati dan mengurapi akan hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau akan memakai lebih heran lagi. Dan isi hati-Mu akan Engkau sampaikan lewat apa yang dikatakan, lewat apa yang disampaikannya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dan biarlah saat ini Tuhan kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kasih setia Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau berdiri bersama-sama, kita mau membuka kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara sekalian pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus